Dibawa mandi, wudhu, cuci tangan. Casingnya kelihatan mewah, transparan pula. Cara bobot ini ringan banget. Galaxy Ring ini menurut gue lebih cocok untuk Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Uzon Tech. Gimana kabar kalian semua? Gue udah sekitar 10 harian pakai device baru. Ini beneran device baru sih. Bisa dibilang ini smart device dari Samsung, kategori yang baru, Galaxy Ring, cincin pintar, yang akhirnya launching juga di Indonesia. Jadi sebelumnya sempet diraguin sih launching di Indonesia ya, karena mungkin ya karena device baru, butuh kuesioner ya, butuh tes pasar. Ya cukup challenging mungkin ya untuk Samsung, tapi akhirnya masuk juga ke Indonesia barengan dengan Samsung Galaxy Watch Ultra. Nah, gue udah pakai sekitar 10 harian pakai Galaxy Ring ini, dan gue merasakan kelebihan dan kekurangan selama gue pakai Galaxy Ring ini. Jadi stay tune terus di video ini. Oke, kita bahas soal kelebihannya dulu kali ya. Jadi Galaxy Ring ini tuh ibaratnya kayak smartwatch yang diperkecil banget. Jadi sebuah cincin pintar. Jadi seluruh teknologi smartwatch kayak pemantauan kesehatan, kebugaran, kalian mengukur misalnya jumlah langkah, kalori, energy score, massa dari body kalian, sampai kadar air dalam body, bisa semuanya di Galaxy Ring. Itu fitur-fitur yang ada di Galaxy Watch 7 generasi terbaru, ada semua di Galaxy Ring, termasuk fitur Galaxy AI-nya. Nah, nanti akan gue bahas soal fitur-fiturnya, cuman sekarang gue akan bahas soal desainnya dulu. Cincin pintar ini tuh punya 9 ukuran, dari ukuran 5 sampai ukuran 13. Jadi kalian bisa tentuin ukurannya sesuai keinginan. Kalau ragu, kalian bisa pesen dulu dummy dari Galaxy Ring di samsung.co.id. Nanti bakal dikirimin nih sama Samsung, kayak mock-up dari Galaxy Ring per ukurannya, dan kalian bisa sesuaiin lah sama ukuran jari kalian dan mau dipasang di mana. Gua sendiri pakai Galaxy Ring ukuran 10, jadi lebih enak dipakai di jari telunjuk sebelah kiri. Ya lebih, enggak pas sih, cuman ya memang lebih enak aja gitu ya untuk dipakai. Jadi kalian bisa dapetin ukuran yang lebih pas. Setelah dapet, dikirim balik ke Samsung, nanti Samsung bakal kirim ukuran Galaxy Ring yang sesuai kalian minta. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah materialnya. Jadi Galaxy Ring ini udah pakai material titanium grade 5. Material yang bahkan lebih kuat dari Galaxy Watch Ultra yang pakai titanium grade 4. Dan ada 3 warna, ada silver, black, dan juga gold. Khusus untuk silver sama black, finishingnya agak matte. Sementara untuk gold dibikin glossy, jadi mirip kayak cincin kawin, cincin emas. Itu cocok sih untuk kalian kasih misalnya ke istri atau ke pasangan kalian. Apalagi ya casingnya yang kelihatan mewah, transparan pula, dan cincinnya kelihatan banget, kayak stand out banget kelihatan di bagian tengahnya. Cincin ini juga udah IP rating IP68, jadi tahan air dan juga tahan terpaan debu. Jadi ya selama ini sih gue pakai dibawa mandi, wudhu, cuci tangan, aman-aman aja, kena sabun juga nggak error sama sekali. Terus di bagian dalamnya ada sensor yang memang ukurannya lebih kecil daripada Galaxy Watch. Cuman sensornya udah lengkap karena udah bisa ngukur temperatur kulit kalian, detak jantung, dan lain sebagainya. Jadi secara variabel kesehatan udah lengkap dikasih oleh Galaxy Ring. Cuman minusnya nih, kita masih ngomongin desain ya. Karena mungkin device ini tuh device yang baru gue coba, dan gue adalah orang yang sebenarnya jarang banget pakai cincin gitu ya. Awalnya gue pakai di jari manis dulu karena ukurannya sama ya, lebih enak gitu ya. Cuman pada akhirnya gue lepasin karena agak kagok. Samsung sendiri kan Galaxy Ring memang dibikin agak melengkung ya di bagian tengahnya. Cuman di bagian tepiannya agak sedikit nonjol dan dengan tepian yang agak menyiku. Jadi kalau jari ketemu jari airnya, jadi kayak ada yang ganjel di tengah-tengah jari kalian. Subjektif sebenarnya, cuman itulah alasannya kenapa gue pakai di telunjuk. Nggak terlalu ngeganjel, dan lebih enak aja buat ngetik, buat mainin HP, jadi nggak ada yang ngeganggu gitu ketika gue pakai Galaxy Ring. Cuman ya plusnya ada banyak, selain titanium grade 5, secara bobot ini ringan banget, jadi kayak nggak berasa pakai cincin sebenarnya, karena
ringan, sekitar kurang dari 3 gram sih untuk bobotnya ya, untuk ukuran 10 ini. Untuk ukuran yang paling gedenya, ukuran 13 itu bobotnya 3 gram, dan untuk yang paling kecil, ukuran 5 itu sekitar 2,3 gram. Dan ketebalan cincinnya sendiri sekitar 2,6 mm, jadi tipis sebenarnya. Tuh, gue pakai warna hitam karena lebih netral aja, warnanya bisa dipadu-padankan dengan outfit apapun, jadi nggak usah repot, nggak usah kelihatan beda juga, ya mainstream aja lah ya. Kenapa sih sebenarnya Samsung nyiptain Galaxy Ring? Itu nih, karena secara harga ini tuh mahal, kebilangnya 6,499 juta untuk sebuah cincin pintar, yang bahkan harganya jauh lebih mahal dari Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, bahkan ya smartwatch pada umumnya. Galaxy Ring ini menurut gue lebih cocok untuk orang yang nggak mau pakai smartwatch, tapi pengen kesehatannya tuh lebih teratur. Dan mungkin pengen lebih mengkonsistenkan gaya hidup mereka. Ya, Galaxy Ring lebih cocok untuk tipikal orang kayak gitu. Jadi ya, mungkin ada orang yang senengnya pakai jam digital biasa kayak Casio, kayak ya G-Shock gitu ya, atau pakai jam tangan analog tanpa embel-embel smartwatch. Dan dengan adanya cincin pintar ya lebih simple aja untuk mereka, nggak selalu terkait atau terikat dengan smartwatch yang ada seperti sekarang. Itu sih opini gue ya. Cuman salah satu yang bikin cincin ini menarik adalah nyaman. Nyaman, nggak perlu ribet. Kalau misalnya kalian pengen mengukur kualitas tidur kalian, ya nggak usah repot-repot pakai jam tangan buat tidur karena bakal keganggu banget. Atau ya nggak usah pakai jam tangan, selalu pakai jam tangan setiap saat. Dengan pakai cincin pintar kayak gini, mau tidur, mau mandi, mau apapun itu, ya kalian tetap nyaman. Gue sendiri selalu pakai ini, cincin pintar ini 24 jam selama seminggu, karena ya untuk mengukur konsistensi kesehatan gue, kualitas tidur gue kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bahas soal fitur dan juga daya tahan baterainya. Klaimnya Samsung, kalau dengan charging case-nya, Galaxy Ring bisa bertahan sampai 21 hari untuk pemakaian normal. Sementara untuk Galaxy Ring-nya aja bisa bertahan sampai 7 hari ya untuk pemakaian normal. Nah, gue sendiri udah pakai sekitar 10 harian, Galaxy Ring sampai sekarang masih punya sisa baterai 30% sebenarnya. Padahal ya selalu gue pakai cincin ini, paling saat dilepas itu ketika gue bawa motor kali ya. Bawa motor atau nggak lagi nyetir, itu gue lebih memilih untuk melepaskannya dan disimpan di charging case ya paling setengah jam sampai sejam lah. Cuman ya untuk 10 hari pemakaian dengan sisa baterai 30% itu udah cukup, udah sangat bagus sih. Padahal kapasitas baterainya sendiri ya kecil, kebayang nggak sih? Baterainya sekecil ini di dalam Galaxy Ring bisa sampai 10 hari dengan sisa baterai masih 30%. Untuk charging case-nya sendiri ya masih bisa ngecas sih. Tuh, tinggal dikit lagi emang dayanya, cuman ya masih bisa ngecas. Jadi ya untuk pengisian daya kayaknya kalau dengan charging case mungkin sebulan bisa 2 kali kalian ngecas. Ya, itulah seperti yang gue bilang tadi, opini gue tadi. Orang-orang mungkin yang malas pakai smartwatch adalah orang-orang yang malas ngecas kali ya. Kan sehari ngecas pakai, kayak mungkin agak ribet gitu ya, mirip kayak smartphone. Ya dengan ini ya udah simple lah. Terus untuk fiturnya sendiri, sebenarnya kalau kalian pakai smartwatch Samsung, udah pasti kenal dengan interface dari Samsung Health. Jadi di sini ada banyak banget fitur yang bisa, fitur kesehatan yang bisa dihitung di Samsung Health. Mulai dari sleep, jadi kualitas tidur kalian kayak gimana. Jadi Galaxy Ring bakal ngehitung sleep time-nya kayak gimana, terus sleep score-nya dengan menggabungkan berbagai variabel. Misalnya kegiatan kalian selama seharian sebelum tidur kayak gimana, terus apakah cukup istirahat kalian selama sehari itu, tingkatan tidur mulai dari rapid eye movement, REM, light sleep, deep sleep, kayak gimana, rendah atau enggak, di situ ada lengkap semua. Tingkat oksigen dalam darah juga dihitung juga oleh Galaxy Ring. Terus juga bakal ngehitung temperatur kulit kalian selama tidur kayak gimana, dan juga heart rate-nya. Jadi secara variabel penghitungan udah lengkap banget untuk tidur doang. Nah, dari data-data tadi bakal dihitung nih sleep score-nya kayak gimana. Gue sendiri kemarin 82 karena tidur gue cukup 6,5 jam, jadi ya lumayan lah ya. Nah, dari sleep
kalian juga bisa menghitung kalori yang kebakar. Kalian juga bisa dapetin informasi kayak jumlah langkah kalian selama seharian kayak gimana, waktu aktif kalian tuh berapa menit gitu ya selama seharian tadi, dan kalori yang kebakar berapa banyak. Di situ datanya bakal dilihatin secara lengkap. Ada beberapa workout juga yang bisa dideteksi secara otomatis, misalnya walking, running, main sepeda. Jadi kalian bisa ngelihat data-datanya langsung dari Samsung Health, karena kan ini interface-nya nggak ada layar ya. Jadi semuanya ada di aplikasi dituanginnya. Bahkan informasi body composition juga ditampilin di Samsung Health. Jadi ya kalian bisa ngelihat komposisi badan kalian tuh mulai dari ototnya, massa ototnya, lemaknya berapa persen. Bisa dilihat secara lengkap di Samsung Health. Ini beneran kayak rapor sih. Kalian terlalu gendut atau misalnya terlalu banyak lemak, itu kalian bisa lihat di aplikasi ini. Jadi ya harus sadar diri juga ya setelah melihat data-data kayak gini. Sampai tingkat stres, terus tingkat oksigen dalam darah, detak jantung udah pasti itu dipantau selama 24/7 alias panjang hari oleh Galaxy Ring. Nah, ini yang menarik. Tadi gue sempat bilang kalau gue selama 7 hari berturut-turut selalu pakai Galaxy Ring kemana aja, termasuk buat tidur. Itu karena gue pengen ngelihat informasi terakhir dari fitur sleep coaching. Jadi sleep coaching ini bakal kasih kayak semacam analogi berbentuk hewan, seberapa konsistensi, seberapa berkualitas sih kualitas tidur gue selama 7 hari. Nah, gue sendiri dapat sleep score-nya 72 poin yang digambarkan sebagai singa. Jadi singa ini tuh punya konsistensi tidur yang cukup bagus, punya kualitas tidur yang cukup baik, jadi cukup semua. Gue tetap dapat tips yang lengkap dari Galaxy AI, jadi semua data ini bakal diramu oleh Galaxy AI, ditampilin lagi jadi sebuah analisis, dan juga tips gimana caranya biar gue bisa ningkatin sleep score gue, biar gue bisa ningkatin kualitas tidur gue. Jadi di situ bakal kelihatan nih, sleep time-nya kayak gimana, wake time-nya kayak gimana, konsistensinya bagus atau enggak, semuanya lengkap ditampilin oleh Samsung Health. Jadi ya, secara fitur ini lengkap banget sih. Secara fitur untuk kebugaran, kesehatan, olahraga kalian semuanya ada di Galaxy Ring ini, digabung oleh Galaxy AI dan semuanya dituangin di Samsung Health. Pertanyaan berikutnya adalah worth it nggak sih beli smart device kayak gini dengan harga 6,499 juta? Seperti yang gue bilang tadi, Galaxy Ring ini memang nggak buat semua orang. Galaxy Ring ini buat tipikal-tipikal orang yang nggak mau ribet pakai smartwatch, orang-orang yang lebih memilih pakai jam tangan analog atau digital, yang bahkan ganti baterainya bisa 10 tahun sekali gitu ya. Nggak mau diribetin dengan smartwatch yang mungkin sehari bisa sekali ngecas atau 2 kali ngecas ya untuk smartwatch yang heavy user. Ya tipikal Galaxy Ring ya buat user kayak gitu, nggak mau ribet dengan fitur-fitur smartwatch yang boros baterai yang perlu ngecas berapa kali. Galaxy Ring punya semua fitur smartwatch tadi, kecuali ya memang ngelihat notifikasi, adanya layar, interface gitu ya minor tadi. Tapi untuk kesehatan, fitur-fiturnya yang lengkap, mirip kayak smartwatch, yang ngebantu tipikal pengguna kayak tadi untuk tetap menjaga kesehatan mereka, untuk bisa menjaga kebugaran mereka dan ngelihat kualitas kesehatan mereka termasuk tidur selama seharian penuh. Jadi ya Galaxy Ring untuk tipikal user kayak tadi sih kalau menurut gue ya. Jadi untuk orang-orang yang kayak tadi dan memang butuh device buat ngejaga, ngemantau selalu kesehatan mereka, ya kayaknya Galaxy Ring oke-oke aja sih. Apalagi ya dengan ekosistem Samsung yang kuat, menurut gue 6,5 juta ya worth it lah untuk menjaga kesehatan kalian. So gitu aja sih video review kali ini ya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Wizon Tech.